العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimahumullah. Topik kajian kita pada hari ini biiznillah ta'ala adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sunnatullah mengenai keruntuhan suatu bangsa. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian itu bukan saja berlaku kepada pribadi-pribadi anak-anak bangsa, tetapi kematian juga menimpa bangsa-bangsa di dunia ini. Ini sunnatullah. Sunnatullah artinya kebiasaan Allah, ketentuan Allah yang diberlakukan kepada masyarakat manusia. Bagian daripada takdir Allah. Sengaja oleh Allah disebut secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain berfirman di dalam Al-Quranul Karim di surat Fatir ayat 43. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi. Kesombongan di permukaan bumi dengan trik-trik kejahatan yang dilakukan oleh para pecinta dunia, para penyembah dunia. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Tidak akan mengenai akibat daripada trik-trik keburukan dan kejahatan itu kecuali atas para pelakunya sendiri. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Allah menyatakan bahwa di dalam kehidupan mereka tidak ada yang mereka tunggu. Dalam penilaian Allah yang mereka tunggu banyak hal yang menggembirakan dan menyenangkan mereka, yang membuat mereka makin terhanyut di dalam kenikmatan duniawi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bukan itu yang bakal datang. Hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tiada yang mereka tunggu kecuali sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berlakukan atas para pendahulu-pendahulu mereka.
atas bangsa-bangsa yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya dan berfirman kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada mereka yang beriman dan membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, hambaku, engkau tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah mendapatkan sunnatullah, kebiasaan Allah yang Allah berlakukan atas masyarakat manusia, perubahan. Tidak akan kamu temukan perubahan. Allah berlakukan sunnatullah itu menyeluruh kepada seluruh masyarakat manusia tanpa kecuali. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak akan menemukan sunnatullah itu menyimpang, salah arah. Tidak akan pernah terjadi. Yang bertanggung jawab atas kesombongan mereka di permukaan bumi, trik-trik kejahatan yang mereka lakukan terhadap diri mereka dan sesama umat manusia, hanya menimpa para pelakunya saja. Tidak akan salah arah. Tidak ada yang ucapan peluru nyasar, tidak ada dari Allah. Tidak ada. Tidak akan kamu temukan itu, wahai hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Semua kita bisa memahami. Setiap umat ada ajalnya. Supaya kita ketahui kata-kata umat itu bisa diterjemahkan bangsa. Siapa yang menerjemahkan begitu? Nabi Muhammad, yang paling mengerti bahasa Arab, yang paling tahu bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Allah mengatakan, kamilah yang telah menurunkan wahyu kami dalam bentuk bacaan yang digandrungi oleh umat manusia. Jika kita tidak gandrung kepada Al-Quran, ya kita semacamnya bukan orang yang termasuk yang Allah bicarakan. Quran itu bacaan yang digandrungi. Apa itu? Wahyu Allah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan antara wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu yang abadi ini, dengan wahyu-wahyu lain yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Maka jangan heran kalau kitab-kitab suci yang terdahulu itu kalau masih ada, tidak digandrungi oleh para pemeluknya seperti kaum muslimin menggandrungi Al-Quran. Wah, mereka tidak paham ketika membacanya. Bagaimana kalau memahaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun komunitas baru di Madinah, kata-katanya kan Madinah itu pembangunan peradaban, pembangunan sistem yang baru, sistem yang maju, yang tidak akan pernah ketinggalan zaman sama sekali sampai kiamat. Madinah dulu namanya Yathrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merubah itu. Rasulullah yang membangun komunitas, bukan komunitas muslimin saja, tidak. Seluruh masyarakat Madinah itu beliau undang, beliau tawarkan kerjasama, hidup bersama sebagai manusia yang beradab, manusia anak cucu Adam alaihissalam. Boleh jadi asal usulnya berbeda-beda, boleh jadi agamanya berbeda-beda, jadi kita bisa bersatu bekerja sama, tolong menolong untuk menghadapi bahaya.
tolong-menolong di dalam memecahkan problematika, saling bantu-membantu. Satu bangsa. Di dalam kesepakatan itu Rasulullah SAW menyebutkan Al-Muhajirun wal Ansar ummatun wahidah. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar, artinya muslimin yang datang dari luar masuk ke Madinah itu, dan muslimin yang tumbuh berkembang di Madinah, satu umat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan apa? Al-Muslimun, ya, wal Yahud, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, ummatul wahidah. Sama-sama Rasulullah menggunakan kata-kata umat supaya kita memahami. Kata-kata umat itu sumber kata dari mana? Tahu ibu. Itu artinya apa? Tujuan. Tujuannya satu semuanya. Kita anak Adam semuanya. Dari manapun kita ini berasal, suku bangsa yang manapun, ujungnya kembali kepada ibunda Hawa, ibunda kita yang pertama itu. Kembali kepada ayah kita Adam alaihissalam. Tujuan manusia semuanya sama. Apa? Ingin hidup tentram, damai, bahagia. Kita satu tujuan. Gak usah dicek. Manusia pembawaannya begitu sebetulnya. Boleh jadi penampilannya bermacam-macam, pembicaraannya juga bermacam-macam, seakan-akan berbeda-beda. Tujuannya semua mencari keuntungan di kehidupan duniawi ini. Mari kita upayakan keuntungan itu, bukan saja di dunia, tetapi untuk kehidupan yang selama-lamanya. Itulah umat yang disebut oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikulli ummatin ajalun. Menunjukkan apa? Umat bukan satu. Umat itu banyak. Kenapa? Apa itu bangsa? Bangsa itu kan adalah masyarakat, sekumpulan manusia yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu di permukaan bumi. Itu bangsa. Kita bangsa Indonesia ada batas-batasnya. Wilayah tertentu ya, di muka bumi ini. Kita satu bangsa. Kita beraneka ragam. Demikian juga bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain. Tetapi seluruh umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, yaitu umat yang ada di permukaan bumi ini, bersamaan dengan pemunculan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sampai kiamat, satu umat. Satu umat. Nah, ketika di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan walikulli ummatin ajalun, itu bukan berbicara tentang umat manusia di zaman terakhir, tidak. Kita satu umat saja. Mau kita terima atau tidak kita terima, itu pernyataan Allah. Itu peran Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekalian umat manusia. Dari zaman beliau sampai kiamat. Tidak ada rasul, tidak ada nabi yang memiliki umat sebesar umat Muhammad SAW yang berada di atas permukaan bumi ini. Berapa lamanya itu? Tidak usah kita hitung-hitung, tidak terhitung oleh kita. Dari pengutusan Nabi Muhammad sampai kiamat, itu semuanya umat manusia adalah umat Nabi Muhammad. Mau yang beriman atau tidak beriman, yang berbuat baik ataupun yang berbuat jahat, semuanya itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kenabian sesudah Muhammad. Tidak ada kenabian bersama Nabi Muhammad. Maka Rasul SAW mengatakan, jika saudaraku Musa dan Isa, kedua Rasul yang sangat terkenal, yang terkenal pada zaman pemunculan beliau dan
juga akan sangat terkenal sampai akhir zaman. Musa dan Isa. Lau kana hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai. Jika kedua saudaraku itu ada sekarang ini, maka tidak ada keleluasaan bagi keduanya kecuali mengikuti aku. Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah di ayat 34 ini tadi di surat Al-A'raf, setiap umat itu ada ajalnya. Apa itu ajal? Saat kematiannya. Kematian bangsa itu bagaimana? Ya, habis. Kita ini bangsa Indonesia ini umur kita panjang loh, bukan tidak. Tetapi penyebutan kata-kata Indonesia itu ya, sejak diproklamirkan kemerdekaan kita tahun 1945. Jadi sekarang kan umur kita sebagai bangsa ini nih. Notabene kata Indonesia itu baru 70-an tahun ke atas lah. Belum 80 tahun ya. Tetapi kita sebagai bangsanya sebetulnya itu bangsa besar, bangsa tua. Tapi oke lah. Kita hitung dari saat kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Fa idza jaa ajaluhum, Allah menyatakan apa? Jika datang ajal mereka. Kata-kata mereka ini bangsa. Kata bangsa itu bukan satu orang. Masya Allah, bangsa kita bangsa besar ya. 270 sekian juta ya. Mudah-mudahan umur panjang. Mudah-mudahan sampai kiamat masih ada bangsa Indonesia. Itu ada persyaratannya. Penyebab kematiannya disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Jika datang saat kematiannya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak mampu untuk menundanya ya, sekejap mata. Tidak bisa. Pasti la yastakhirun. Tidak mampu untuk menundanya sekejap mata. Jadi kata-kata sa'ah itu apa? Jaga waktu yang terpendek. Dan sa'ah juga kiamat. Yang menyebutkannya siapa? Allah. Supaya setiap detik kita ingat kiamat. Kiamatnya dunia masih lama. Tapi kiamat setiap pribadi ya sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Ya mudah-mudahan tidak dipanjangkan umur kita semuanya dalam sehat walafiat. Bahkan lebih daripada itu, kalaupun kita mati, umur kita terus berjalan di muka bumi. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan insyaallah, kesolehan-kesolehan yang pernah kita lakukan di muka bumi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mati, kita punya amal. Ya, walaupun mati ya, secara an-nafs. Apa itu an-nafs? Terpisahnya roh dan jasad. Yang dikuburkan itu kita punya jasad, tapi kita hidup. Kita hidup di alam barzakh. Kita masih mendapatkan hasil ibadah kita di muka bumi. Hubungan kita dengan sesama umat manusia, hubungan keimanan khususnya, setiap detik daripada zaman ada saja kaum muslimin yang berdoa mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana, ya kami ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Itu dia doa untuk orang-orang yang mukminin. Walaupun kita itu sudah berada di alam barzakh, doa itu sampai sama kita. Maka kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesudah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam dan barakatmu atas kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Termasuk siapa? Sejak Adam.
soleh dari zaman Adam sampai kiamat dapat doa kita. Maka ketika berdoa mengatakan begitu dengan penuh apa? Dengan penuh penghayatan. Itu bobotnya doa itu. Jika kita mengucapkan itu, berapa nilainya? Kita mendoakan untuk seluruh orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang membangun kehidupan, bukan menghancurkannya. Itu kata-kata soleh. Itu apa? Yang menjadikan kehidupan ini berjalan, bukan rusak, bukan hancur, dan bukan mati. Itu kata-kata soleh. Luar biasa nilainya itu. Ini wahyu Allah SWT yang mengajarkan kita bagaimana berdoa. Jadi mati adalah sesuatu yang bisa diterjemahkan secara spiritual. Tidak ada. Tapi boleh jadi sejarah masih menyebutnya suatu bangsa-bangsa yang terdahulu. Tidak bisa juga dipercepat. Maka kadang-kadang tidak usahlah kita mengatakan kapan hancur dunia ini, kapan hancur negeri ini. Ada orang yang menyumpahi negerinya, itu dosa yang besar sekali. Yang menyumpahi bangsanya, ada nggak? Ada. Ketika dia terluka, dia marah, saya dizolimi, terus dia sumpahi semua anak bangsa. Jangan begitu. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh begitu. Selalu gitu optimis. Maka kita dikatakan agama dakwah. Kita ini semuanya ditugaskan oleh Allah untuk menghimbau sesama umat manusia. Karena wahyu yang terpelihara hanya ada pada kita. Itu bukan milik kita saja. Yang harus kita sampaikan sebagai amanah kepada sesama umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan awalan kana mayitan fa ahyayna. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan kembali? Kematian di sini bukan kematian fisik. Jadi orang yang meninggalkan tuntunan ilahi, Allah menyatakan mati. Dan ayat Al-Quran berbicara kepada kita supaya kita berwawasan di dalam berpikir. Jangan melihat mati itu secara dangkal. Allah menyatakan awaman kana mayitan. Semua kita tahu mayit. Apakah orang yang mayit? Apa yang mayit? Yang sudah mati. Fa ahyainahu, kemudian kami menghidupkannya kembali. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi. Bagaimana Allah menyatakan Allah menghidupkan kembali? Dengan memberikan kepadanya cahaya iman, memberikan kepadanya kemampuan untuk menerima tuntunan ilahi. Dan dengan tuntunan ilahi itu dia hidup di antara sesama umat manusia. Jadi iman ini bukan untuk kita pakai di masjid saja, bukan untuk kita hidup sama lingkungan kita manusia, untuk kita berpolitik, kita berekonomi, kita bergerak, kita berkata. Ada nggak cahaya? Cahaya imani. Jadi Allah menyatakan bahwa tadinya orang yang tidak kenal Islam, tidak kenal agama, dia masih hidup. Bisa saja perbuatannya sangat menyimpang, bisa saja perbuatannya itu merugikan orang banyak. Kemudian Allah mengatakan kami hidupkan dia. Ketika dia berkenalan dengan agama, berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami berikan kepadanya cahaya, dia hidup dengan cahaya itu, ya, di tengah-tengah lautan manusia. Apakah sama? Kaman masalahu fil dhulumat. Perhatikan, apakah sama dia itu tadi yang hidup dengan cahaya iman, sama dengan orang yang hidup di aneka kegelapan? Zulumat, cahaya hanya satu, cahaya ilahi. Tapi kegelapan dari segala filsafat kehidupan yang tidak sesuai dengan tuntunan ilahi, itu kegelapan. Zulumat laisa bi kharijin minha. Kalau dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan saja gelap di kehidupan duniawi,
Dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Tidak bisa keluar. Sampai dia mati, sampai dia dibangkitkan kembali, dia tetap bersama kegelapan itu. Laisa bi kharijin minha. Dia tidak akan pernah keluar dari situ kecuali Allah menghidupkannya secara spiritual. Jadi kalau ini mati dalam ukuran pribadi loh. Ukuran pribadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi ketika Allah berfirman bahwa setiap umat itu ada ajalnya. Ayat 34. Ya, ayat 35. Perhatikan Bapak. Allah kembalikan kita kepada Adam. Ya Bani Adam, wahai putra putri Adam. Jadi Allah membuat kita itu ingat kepada sejarah kita yang lalu. Kita menjadi terharu ketika Allah munculkan kita di permukaan bumi ini menjadi khalifah-khalifah Allah yang diberikan amanat untuk mengelola bumi. Dan isi bumi kita mengelolanya. Nuansa bumi, lingkungan bumi kita pelihara dan kita hidupkan. Itu amanat dari Allah. Allah memberikan kepada manusia kemampuan itu yang tidak diberikan kepada apa? Makhluk-makhluk yang lain. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Ya, Bapak-bapak, ayat 35 ya. Saya terjemahkan Bapak-bapak ya. Hai putra putri Adam, manakala benar-benar datang kepada kamu rasul-rasul. Zaman Adam itu nabinya banyak? Tidak ada. Ini maksudnya apa? Allah sebut kita anak Adam, putra putri Adam. Tetapi Allah kemudian itu memindahkan kita kehidupan sesudah Adam sekian lama. Itu kita bukan satu umat. Kita umat yang beraneka ragam. Ketika Adam turun ke muka bumi bersama kemudian melahirkan anak cucu yang begitu banyak. Mereka satu umat atau banyak umat? Satu umat. Hidup di wilayah yang satu. Semuanya kumpul anak Adam. Tetapi perjalanan zaman, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, anak Adam itu akan berpecah di muka bumi ini. Karena bumi ini bukan sebenarnya Arabia saja. Adam itu kembali ketemu sama istrinya di mana? Di padang Arafah. Rupanya kamu Hawa. Kamu siapa kamu? Kamu kan Hawa. Kamu kan sama-sama saya dulu. Jadi subhanallah. Perhatikan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, ini contoh. Adam ketika bermaksiat kepada Allah, Allah terima apa? Permohonan maaf dia. Allah ampuni. Allah turunkan ke bumi. Nah ketika turun di bumi mereka itu ketika diturunkan, mereka terpencar. Ya, supaya dia tahu di masa pendidikan dia enak, di sini dia makan, di situ dia minum, dia menikmati kehidupan kayak surga. Tapi bukan surga yang dijanjikan ya. Surga yang dijanjikan yang masuk tak keluar. Nah, ada yang keluar. Surga itu sudah. Tidak ada yang mengeluarkan kita sudah. Nah, tetapi surganya ada. Mau dia diciptakan bukan untuk surga, diciptakan untuk mengelola bumi. Nah, ketika dia turun, dia terpisah dengan ibunda kita Hawa. Itu berapa lama baru ketemu lagi? Ya, kenapa? Hasil maksiat. Ya, resiko. Dosanya diampuni bukan dengan serta-merta lantas hidup di muka bumi ini jadi mudah, memang sulit. Mana sama surga sama kehidupan di muka bumi ini. Ya, tapi Allah memerintahkan manusia untuk membangun bumi ini. Nah, Adam dan Hawa ketemu. Kemudian berkembang biak di padang Arafah, di kota suci. Rumah ibadah yang pertama kali diberikan kepada manusia, ya diberikan kepada Adam. Kan ada manusia pertama. Ya, makhluk banyak. Jadi manusia, Adam. Nah kemudian Allah tempatkan di tempat yang gersang.
Mana bisa kita tahan situ lama-lama? Kalau kita tahan cucu kita, tahan cicit kita belum. Kok dari dulu begini-begini melulu, ya, itu sifat manusia. Hanya berpecahlah manusia. Dia mendapatkan di tempat yang lain lebih subur, lebih mudah. Akhirnya berkembanglah. Maka Rasul yang diutus sesudah itu bukan satu orang. Maka lihat firman Allah. Wahai anak cucu Adam, manakala telah datang kepada kalian rasul-rasul, nabi-nabi minkum, setiap tempat nabinya dari situ juga. Bahasanya bahasa itu. Ketika umat manusia anak cucu Adam ini berpencar, muncullah aneka bahasa, aneka kebudayaan. Walaupun mereka tadinya satu bapak, satu ibu, maka telah Allah utus. Jadi penyampaian Adam itu, warisan Adam itu dari waktu ke waktu terlupakan oleh umat manusia. Walaupun umat manusia semuanya fitrahnya, pembawaannya beriman. Jadi manusia ini kita lebih baik kita curiga dia beriman daripada kita curiga dia kafir. Kenapa? Diciptakannya beriman. Kita harus tahu. Nabi menegaskan ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap manusia itu, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Suci. Apa itu suci? La ilaha illallah. Berbudi, berakhlak. Dia tahu siapa penciptanya. Dia tahu siapa penganugerahnya. Yang memberikan kepadanya ayah dan ibu itu siapa. Kemudian bumi tempat dia tinggal, dia hidup itu siapa yang menciptakannya. Siapa yang memberikan kepadanya. Itu pembawaan manusia itu berbudi. Beriman loh. Rasul menyatakan dia kapan dia keluar dari iman. Dipengaruhi oleh orang lain. Rusaknya pendidikan. Maka setiap anak Adam kau dibiarkan saja, orang lain tidak ikut campur sama sekali. Walaupun dia hidup sendirian, yang di pulau manapun, di wilayah manapun, dia tetap beriman. Tetap tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu hanya pencipta dia dan pencipta alam semesta ini. Setiap manusia. Jadi yang merusak itu pendidikan. Ayah dan ibu nomor satu. Kenapa yang paling dekat? Mereka yang paling bertanggung jawab. Jika ayah dan ibu sibuk sendirian, ya, dengan apanya? Dengan HP-nya masing-masing. Ya. Zaman sekarang, ya anaknya cari tuduhan yang lain. Bisa dari teman, bisa dari tontonan, benar. Maka dikatakan, inna ma'abawahu, sesungguhnya ayah dan ibunya. Atau yang berperan sebagai ayah dan ibu. Apa yang berperan sebagai ayah dan ibu? Sesuatu yang melekat pada manusia. Jika ayah dan ibunya tidak bersatu dengan dia, sibuk dengan dirinya sendiri, alasannya cari duit, cari rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ambisi besar, itu soal lain. Itu masalah nafsu itu. Tapi rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perhatikan, kayak anak Adam, jika rasul-rasul telah datang kepada kalian, yaqussuna 'alaikum ayati, dan mereka itu berbicara, mengkisahkan kepada kalian, dikatakan mengkisahkan. Jadi ayat-ayat Allah itu sambung menyambung, berkaitan satu pasal dengan pasal yang lain. Walaupun kalau kamu baca sekedar selalu itu semacam tidak bersambung. Renungkan dengan baik. Boleh jadi kamu diutus kepada kamu seorang teman, seorang sahabat yang bisa mengkaitkan ini dan itu. Jadi Allah menyatakan apa? Yaqusun, kata-kata kisah. Kisah itu pembicaraan yang memiliki semacam periode, ya, semacam kita nonton sinetron. Ada satu, ada dua, ada tiga, ya. Ada benang merahnya di situ. Itu ada semua.
Itu Allah Subhanahu wa taala jika telah datang kepada kalian ayat-ayatku, firman-firmanku yang dikisahkan oleh para nabi-nabi kamu masing-masing. Dikatakan masing-masing apa kamu kenal nabi itu? Kamu kenal akhlaknya, kamu kenal kemampuannya. Allah kuatkan setiap nabi dengan mukjizat. Ketika dia menunjukkan mukjizatnya, ketika ada orang yang menolak, dia tunjukkan saya punya bukti bahwa aku ini utusan Allah. Kamu langsung mengetahui bahwa itu bukan dari dia, karena kamu kenal dia betul-betul. Apalagi bangsa pada zaman dulu, bangsa ini bangsa kecil, jangan dibandingkan sebut bangsa dan bangsa Indonesia ini, jangan. Sekarang pun di negeri ini, di zaman sekarang ini, bangsa di dunia kan banyak. Ada bangsa yang 1 juta tidak sampai rakyatnya. Ada nggak? Ada. Ada. Zaman sekarang sih ada. Bangsa yang diakui oleh PBB, anggota PBB, apalagi bangsa-bangsa zaman dulu, itu ada rasulnya, ada nabinya. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah mengutus rasul itu setiap bangsa. Jadi omongan Allah kepada Adam kembali disampaikan kepada rasul-rasul itu. Dan kadang-kadang pokok-pokoknya sama semua. Bapak-bapak, kita kaum muslimin harus tahu ini, bahwa pokok-pokok agama dari Adam sampai Muhammad sama. Semua sama. Prinsip-prinsip agama itu sama semuanya. Adapun hukum-hukum itu disesuaikan dengan tempat masing-masing. Itu ada. Semuanya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman ittaqa wa aslaha. Hampir sama dengan firman Allah kepada Adam ketika turunkan. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihi wa lahum yahzanun. Ingat kan? Jika tidak datang kepada kalian hidayatku. Ya. Ini redaksinya tidak sama untuk setiap rasul itu tidak sama. Tapi maknanya secara umum sama. Maka saya terjemahkan dulu bapak-bapak ya. Ya. Rusulun minkum yaqussu 'alaikum ayati faman ittaqa. Barang siapa yang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Itu namanya takwa. Wa aslaha, dan mengadakan perbaikan. Jadi Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk menerima bumi ini. Yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik. Semuanya sesuai dengan keperluan manusia. Kapan turunnya hujan, ukurannya hujan, ya, wilayah-wilayah tertentu ada hutannya. Kenapa harus ada hutan? Ya, hutan itu untuk kemaslahatan kamu. Jadi bukan saja tumbuh-tumbuhan untuk kita makan buah-buahannya, atau kita potong untuk buat meja. Jangan begitu. Dia ada punya fungsi-fungsi yang lain. Semuanya itu berguna bagi umat manusia. Maka jaga keutuhannya, jaga kebaikannya, atau tingkatkan kebaikannya. Allah berikan sungai. Sungai itu sesuatu yang berguna bagi manusia. Bisa kau tingkatkan bagaimana memanfaatkan sungai itu. Allah berikan hujan. Hujan itu membawa manfaat. Allah berikan mandat. Tingkatkanlah kegunaan hujan itu. Ini wahyu Allah. Manusia yang beradab, yang mana yang menolak ini? Laksanakan perintah Allah, jauhkan diri kamu dari larangan Allah. Itu nomor 1 takwa. Yang kedua, anugerah-anugerah yang kuamanatkan kepada kamu, kuberikan kamu mampu untuk mengelolanya. Belajar, kamu mampu untuk meningkatkan kualitasnya. Itu aslaha, membuat perbaikan lebih berkualitas. Perhatikan Allah suruh kita manusia. Ini ciptaan Allah, sungai itu. Buat dia lebih berkualitas. Jika kamu temukan sumur di suatu tempat, ada lubang, ada air di dalam, coba tingkatkan kualitasnya. Ya. Buat itu
semen, bangunan yang bagus supaya jangan runtuh itu sumur. Ya. Naikkan air. Itu apa itu? Allah bilang apa? Seakan-akan Allah bilang apa? Apa yang kuberikan kepada kamu baik, maka sempurnakan. Dimana Allah nggak bisa buat sempurna. Tidak. Kita makhluk spesial yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana membuat kehidupan lebih berkualitas. Jangan sombong. Ilmu itu, kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan, barang siapa yang bertakwa dan meningkatkan kualitas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, fala khaufun alaihim, maka tidak perlu takut. Allah bukan berkata kepada mereka, berkata kepada manusia selainnya, jangan khawatir terhadap masa depan mereka. Jadi kita didik anak kita kan suka khawatir, besok anak gue bagaimana ya? Kalau sudah gede bagaimana, gue sudah tua, begini-begini, bagaimana dia? Tidak perlu khawatir. Didik dia mengenal ketentuan Allah. Baca firman Allah, dorong dia, berikan jalan kepadanya. Kemudian apa? Tawakal kepada Allah. Memang kita khawatir sedikit-sedikit oke saja. Kalau khawatir terus-menerus, menunjukkan apa? Tidak ada hubungan sama Allah. Tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fala khaufun alaihim, tidak perlu dikhawatirkan masa depan mereka. Wala hum yahzanun, mereka boleh bisa sedih karena sesuatu hal, tapi mereka tidak akan terhanyut, ya, berlarut-larut dalam sedih itu kehancuran. Mereka tidak akan mengalami itu. Demikian firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah berbicara ngomong anak Adam, tapi mereka sudah berbangsa-bangsa. Ini kita belum bicara tentang umat yang terakhir, belum. Umat yang terakhir itu ada singgungannya di kita ini, umat Nabi Muhammad, ya. Umat Nabi Muhammad loh. Jangan kita kalau umat Nabi Muhammad itu muslimin tok. Apalagi yang paham ini tok. Kelompok tertentu ini tok. Maka ditanya muslim mazhabnya apa? Tak benar, ya. Walladzina kadzabu bi ayatina. Itu ayat 36. Dari bangsa-bangsa di dunia. Ini ngomong tentang masa lalu, tapi bagi kita pelajaran. Walladzina kadzabu bi ayatina, tetapi dari warga-warga bangsa-bangsa itu yang sudah berjumpa dengan nabi mereka, sudah menerima wahyu lewat nabi-nabi dan rasul mereka, jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bilang, cukuplah Allah ciptakan kita, suruh kita urus bumi ini, oke. Ya, kita dikasih kerjaan oleh Allah. Tapi jangan terlalu berbelit-belit lah. Masa urusan politik dia mau ikut campur, urusan ekonomi. Saya mau berdagang begini. Oh, tak boleh. Nah, gue mau ini kaya kok. Kan begitu. Kenapa kau kasih aku fasilitas ini? Lalu kau atur aku semuanya. Itu namanya apa? Kadzabu bi ayatina. Dia mendustakan bahwa tuntunan Allah itu hanya merugikan saja. Tidak usah. Ini menolak firman Allah. Artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada nabinya itu. Jadi kalau dia masih mewarisi paham yang demikian kepada nabinya saja, dia cuma ngomong nabi saya si A, tapi dia tidak beriman kepada nabi itu. Tahu apa dia tentang nabi itu? Nanti kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak akan menyebabkan satu keheranan. Jadi dia sudah warisi sikap kemunafikan. Yang paling berbahaya itu munafik, mengklaim aku umat Nabi ini, tetapi dia tidak pernah berakhlak seperti Nabi itu. Datang Nabi Muhammad sama saja. Nabi gue sudah gue tolak, apalagi inti. Nabi gue satu suku seperti itu, dia orang mana inti? Kan begitu kan? Kemudian dikatakan wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar. Betapapun mereka menikmati kehidupan duniawi, aku yang berikan kenikmatan duniawi. Aku tidak cabut, karena aku yang mempersilahkan mereka untuk mengelola bumi. Aku yang berikan kepada mereka bumi, dan mereka masih dapat jatah dari apa? Dari ketentuanku,
dari takdirku, pembagian rezekiku, dia akan tetap dapat sampai dia mati. Ini ajal bangsa lain, ajal pribadi-pribadi lain. Ya, bangsa lebih lama umurnya. Ya, tetapi ulaika ashabun nar. Betapapun dia di dunia hidup di istana-istana, tapi masa depan dia di sana juga, coba di neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di sana abadi. Kalau di dunia tidak abadi. Itu di surat Al-A'raf ayat 36. Allah menyebutkan juga, kalau kita mau kembali ya, ketika berfirman kepada anak cucu Adam di saat penciptaan Adam baru diciptakan. Walaqad makkannakum fil ardi. Allah menyatakan ini, bapak-bapak baca ini. Ini firman masih berkaitan sama Adam. Begitu berlaku kepada anak cucu Adam sampai kiamat. Ini ada Adam. Ini surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi. Kamilah yang telah memberikan kepada kalian, wahai Adam dan anak cucu Adam, kemampuan untuk mengelola bumi. Makkannakum, kamu mampu ya mengelola dengan bumi, seakan-akan ini milik kamu. Padahal itu bukan milik manusia, itu milik Allah bumi ini. Tapi diamanatkan, makkannakum. Tahu kata-kata tamkin berarti apa? Kayak raja memberikan mandat kepada perdana menteri berkuasa penuh. Tamkin namanya. Makkannakum luar biasa, berkuasa penuh. Maka manusia ketika berbuat semaunya, kita jangan heran. Allah yang kasih dia wewenang begitu. Mau kita buat apa? Tapi dia saudara kita. Dia celaka, kita ikut celaka. Kalau dia rusak ini bumi, kita juga ikut mengalami kehancuran. Anak cucu kita bisa begini. Kita bersaudara. Kita sama-sama tinggal di bumi. Bumi dia dan bumi kita satu. Makkannakum fil ardi, di bumi. Wa ja'alnakum fiha ma'aisha. Dan kami telah menjadikan untuk kalian di bumi sumber-sumber kehidupan. Sumber-sumber Allah untuk apa? Menghidupkan jasmani dan rohani. Kehidupan rohani lain lagi itu wahyu turun. Ya? Makanya qalilan ma tashkurun. Sedikit syukur kalian kepadaku. Sedikit Allah terima. Sama. Sedikit. Tapi kalau tidak sama sekali gimana? Jadi Allah mengatakan subhanallah, untuk menghargai orang-orang yang beriman. Kalau kita semuanya syukurnya sedikit loh Bapak. Janganlah mengatakan saya yang paling bersyukur kepada Allah. Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, tidak pernah lupa Allah sedetik pun. Setiap detik dia kasih kita nafas. Siapa yang mampu kasih kita nafas setiap detik jatuh? Ya, kalau kita masuk rumah sakit, hospital, sama Allah mudah-mudahan sehat walafiat, ayo. Bayarnya berapa itu oksigen? Ya. Apa kalau zaman krisis lagi gimana ya? Ini kan baik-baik dong. Kita itu sedikit syukurnya Allah tidak apa-apa. Saya tidak buat hambaku lupa segala-galanya. Saya tugaskan dia mengelola bumi. Kalau dia ingat sama saya sudah begini terus-menerus, bagaimana dia kelola bumi? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia yang buat kita begitu. Dia yang paling toleran. Toleransi itu hanya dari Allah. Allah yang toleran sama kita. Kita sesama manusia tidak pakai toleransi. Kenapa? Haknya dia mau toleransi apa? Kita ketika beri kebebasan kepada non-muslim untuk beribadah, mendapat tempat untuk buat ibadah, itu kewajiban kita untuk menghargainya. Bukan toleransi itu. Yang toleransi itu Allah yang mengatakan apa? Sedikit dari kamu yang bersyukur, atau syukur kamu sedikit. Itu namanya toleransi itu. Hambaku, aku maha perkasa, maha kuasa. Kamu kan maha lemah. Jadi kalau kamu syukurnya sedikit, nggak ada masalah. Saya terima hambaku. Maka tidak usah terlalu keras berusaha manusia. Jangan. Kita sama semua. Sedikit syukurnya. Nah, namun ketika suatu anak bangsa
terus-menerus melupakan Allah Subhanahu wa taala, dekadensi moral akan melanda kehidupan umat manusia. Manusia akan berbuat hal-hal yang tidak masuk di akal. Hewan pun tidak berbuat begitu. Hewan pun tetap betina, kawin sama jantan. Ya, hewan. Maka ada orang yang mengatakan apa? Syahwatnya hewani, syahwatnya kayak hewan. Seorang ulama mengatakan apa? Yari, alangkah bahagianya kalau syahwat kita kayak syahwat hewan. Tidak ada hewan, tidak ada anjing yang mencampuri betina yang ada isinya. Tidak ada. Maka itu hewan itu dia mencium ada betina. Dia mencium dan dia tahu ini isi ini ada kepunyaannya orang cewek ini. Tidak akan dia ambil. Manusia bisa ngambil kan? Yang hewan sebetulnya siapa? Yang lebih hewan. Jangan bilang kita manusia bersedia kita kalau ngomong begitu. Tak ada. Hewan jantan yang dorong-dorong ceweknya kepada jantan yang lain itu hanya babi doang. Atau mungkin kera juga begitu. Maka Allah ketika menurunkan teguran kayak babi, kayak kera. Manusia. Ada bilang kayak keledai? Tidak ada. Tidak ada keledai, tidak mau. Itu keledai kalau sudah kenyang, bapak gebukin dia 100 kali pun sampai mau mati, dia tidak akan makan. Kalau kita Masya Allah, ayo, ini ada lagi Pak, ahlan wa sahlan. Ini lagi Pak, Masya Allah, tidak ada. Kita manusia begitu, tidak bisa kontrol diri. Kemudian kita katakan Allah tidak jaga kesehatan kita. Kamu yang tidak menjaga kesehatan kamu, ya. Tapi gak apa-apa, Allah maafkan, ketika berdoa, disembuhkan, dikasih rezeki supaya obat, kirim dokter, itu Allah. Siapa yang mengirim kepada kita dokter, teman saudara kita sendiri? Ya, Allah juga. Itu yang kebaikan Allah. Nah, namun ketika suatu anak bangsa itu terus menerus ya, meninggalkan ajaran Allah, melakukan hal-hal yang tidak berakhlak, tidak bertuhan, yang disembah berhala disembah manusia, disembah pemimpinnya, kacau balau semua hidup ini. Tuhan begitu banyak. Tuhan yang satu saja tidak bisa kau syukurimu, Tuhan yang banyak lagi. Apalagi Tuhan modelnya dari duit. Ini tidak kasih duit, tidak kasih rezeki. Tuhan itu memiliki kemaslahatan. Pemimpin itu semuanya itu bergantung kepada rakyatnya. Rakyat harus tahu Tuhan dia itu yang mana. Allah suruh kita patuh sama pemimpin, ada batas-batasnya. Cukup Tuhan kita satu, Tuhan kita banyak itu susah kita. Toh tidak selamat, tidak di dunia dan di akhirat. Yang menghargai kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan apa? Setelah manusia itu diberikan nikmat tidak bersyukur, diberikan teguran dalam bentuk penyakit, ada pandemi, ada begitu, ya. Kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pandemi itu, ya. Setelah dihilangkan itu pandemi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka gembira, mereka lupa lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu Allah berikan kepada mereka nikmat lagi yang baru. Seakan-akan itu sesuatu yang alami. Seakan-akan tidak ikut campur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira dengan nikmat-nikmat yang baru ini. Ekonomi mulai meningkat begitu, ya. Terus menerus. Dan pada saat-saat tertentu datang kepada mereka wahyu Allah. Datang wahyu utus Nabi yang baru atau bagaimana, ya. Mengingatkan mereka, tapi mereka juga tidak ingat. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, umurnya itu dakwanya 950 tahun. Seakan-akan berapa nabi Nabi Nuh. Nah, seperti itu tidak berubah umat itu. Akhlaknya tidak berubah sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagai contoh, ya, di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Falamma nasu ma dzukiru. Ini ayat
44 surat Al-An'am. Ini sunnatullah. Sunnatullah itu tidak semuanya sama persis. Bisa ada berubah sedikit-sedikit sesuai dengan zamannya, sesuai dengan nabinya. Subhanallah. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang dia cuma satu umat, satu bangsa. Semua jadi satu. Kita sekarang ini di dunia bangsanya banyak, betul. Tapi kita seakan-akan satu bangsa loh, Bapak-bapak. Satu kejadian kecil di ujung dunia kita langsung tahu. Bedanya apa? Seakan-akan kita satu kampung semuanya. Jadi kalau nabinya banyak, itu membingungkan sebetulnya. Kami betul, jumlah kami berapa miliar penduduk bumi ini. Tetapi kami seakan-akan satu bangsa. Ada perang Rusia lawan Ukraina itu. Perang ini sampai sama kita nggak? Sampai. Jadi apa yang terjadi di sana itu masalah kita juga. Nabi harus satu dong. Kalau Nabi dua kan repot. Itu pun kita sudah satu. Dia juga mengatakan ini pendapat kami. Yang lain juga pendapat dia. Nah, coba kau satu pendapat, satu tuntunan, pasti mudah akornya. Sedangkan yang menerima satu wahyu saja bisa kacau, apalagi yang wahyunya banyak. Wahyu yang dibuat-buat, wahyu yang asli, itu akan sangat berbahaya. Ya, itulah kehidupan umat manusia. Hanya Allah saja yang toleran, kembali menjaga, kembali memelihara. Itulah yang diharapkan. Sini ayat 44 di surat Al-An'am, Allah menyatakan, "Falamma nasu ma dzukiru." Ketika mereka itu betul-betul melupakan, nasu, melupakan Allah. Ma dzukiru, apa-apa yang diingatkan kepada mereka berkali-kali. Satu kali, ma dzukiru. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Perhatikan, Allah katakan apa? Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan langit dan bumi. Jadi kalau kita menemui bangsa yang kaya raya, kemampuannya luar biasa, jangan kaget. Allah menyatakan begitu. Ini sesudah apa? Dia lalai betul-betul sama Allah. Dia buat peraturan-peraturan yang betul-betul menodai kehormatan manusia. Hubungan antara manusia. Fatahna alaihim. Kami telah membuka atas mereka pintu abwaba kulli syai'in, yaitu pintu-pintu segala bentuk rezeki dan kenikmatan dan kekayaan. Hatta idza farihu, sampai mereka itu gembira. Kata-kata farah apa? Itu gembira, sukaria, yang melambung ke langit. Kata-kata farah dalam bahasa Arab itu modern dan zaman dulu. Farah itu apa? Kegembiraan orang menikah, pengantin baru, Pak. Kalau pengantin lama itu lain soal itu. Ini pengantin baru ini, masih muda belia, dapat perempuan muda belia, baru ketemu ini. Itu namanya farah. Acaranya namanya pesta farah. Ini karena farah. Jika sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dari segala penjuru, pintu-pintu kekayaan semuanya, mereka gembira bima utuh, mereka gembira bahagia, melayang ke langit dengan apa yang diberikan kepada mereka. Terus Allah mengatakan apa? Yang buat mereka kaya raya dan senang itu semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang diberikan, tetap saja tidak kembali. Akhirnahum baghtatan, kami sergap mereka dengan tiba-tiba. Kami turunkan kepada mereka malapetaka dengan secara mendadak. Ketika mereka dalam kenikmatan, turun malapetaka. Fa idahum mublisun, mereka benar-benar mengalami keputusasaan. Artinya apa? Mereka tidak mampu mengatakan, ya Allah,
maafkan saya. Ya Allah, saya bertobat. Dia putus asa kepada Allah. Kalau aku minta maaf, pasti dia tolak. Tidak ada orang yang mati dalam kebodohan. Supaya kita tahu. Tidak ada orang sejahat apapun, mengingkar kebenaran sehebat apapun, dia tidak mati, tidak dicabut dia punya ajal, kecuali dia tahu persis bahwa dia hamba Allah yang zalim, yang tidak berbudi, tidak berakhlak, sampai dia tidak memiliki kemampuan maafkan aku, tidak mampu mengatakan aku hamba. Maka di dunia dikatakan, saya percaya sama Tuhan. Anda semua ada. Tapi itu kemampuan Allah yang membuat dia begitu. Itulah yang kita bicara tentang kehancuran suatu bangsa. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, betapa banyak di antara kita di penduduk bumi ini yang melakukan dosa yang tidak pernah dibuat oleh bangsa-bangsa yang dahulu. Kenapa tidak diturunkan oleh Allah? Malah petaka itu. Semacam ayat 44 surat Al-An'am tidak diturunkan. Zaman dahulu itu ada itu, ya, orang-orang yang apa itu, yang laki-laki yang menyukai laki-laki itu. Tapi tidak sekedar zaman sekarang, ada benderanya, ya, diekspos sedemikian rupa, ada pembela-pembelanya, yang segala kecanggihan ilmu, nggak diturunin. Jangan heran itu, kenapa tidak mengalami itu semuanya. Dulu Allah angkat di bumi, angkat di bawah, angkat mau dibanting oleh malaikat Jibril. Diberikan oleh Allah pada dalam Al-Quran, Sodom dan Gomorrah. Itu. Sekarang ini lebih parah loh. Tapi tidak usahlah kita minta kepada Allah itu. Tidak akan diturunkan oleh Allah itu. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa wahyu tidak sampai kepada mereka? Kenapa tidak sampai kepada mereka? Yang menerima wahyu tidak menyampaikannya. Pak Firman, Pak Firman kan urusan dia masjid apa? Ya bos, ya masjid nikmat aja. Ya masjid yang belum dirubah namanya itu tidak dia urus oleh dia. Wahyu ada sama dia. Ya ada sebuah Ustaz Abdul Qadir, misalnya ngomong sini ada. Lu pintar aja sama teman-teman dia aja begitu. Ayo, kesono ini. Ya Allah, ampuni kita ya Allah. Kita mau ke sana pun tidak tahu arahnya, tidak tahu jalannya, pakai juga bisa, pakai ini, aduh, tidak bisa itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan bencana. Bencana bagaimana? Dia tidak nyambung, dia tidak mengerti laki-laki apa, perempuan apa, dia tidak tahu apa itu wahyu Tuhan. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan satu Nabi untuk seluruh umat manusia yang begini besar. Dan Allah sudah mandatkan kepada kita itu semuanya. Ya, maka dikatakan apa? Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kamu rahmat bagi semesta alam. Apalagi cuma alam bumi doang. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di surat Al-Anfal ayat 32. Ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mereka bilang, ini orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad itu, ya, saya pernah bawa itu ayat ini, saya tidak usah bawa semua waktu ya. Waktu saya minta maaf ini mungkin sudah panjang, tapi saya harus teruskan sedikit minta maaf yang banyak. Ya, betul. Ya. Karena Rasulullah memberitahu kita kalau sampaikan juga amanat, jangan panjang-panjang amat. Itu memerlukan kemampuan berbicara. Saya tidak memiliki.
Saya bawa ayat Al-Quran, bapak-bapak pun juga tidak memiliki pemahaman yang langsung ke bahasanya. Jadi itu yang terjemahannya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak ada itu namanya yang Allah menyatakan. Maka tidak ada. Nafikan yang Allah itu menyiksa mereka sedangkan kamu bersama mereka. Ya. Sedangkan kamu Muhammad bersama mereka. Umat-umat yang terdahulu itu Allah selamatkan nabinya, selamatkan rasul dan sedikit pengikutnya, yang lain dihabiskan oleh Allah. Dihabiskan oleh Allah SWT. Itu di dunia, di akhirat juga begitu. Tetapi umat yang terakhir tidak. Jika kita sepintas selalu Allah bedakan, memang beda. Umatnya besar dan dia sudah dipanggil oleh Allah. Umatnya yang beriman sibuk sendiri. Dia terhadap pemimpinnya bisa dibeli dengan duit, itu dapat kedudukan kecil di muka bumi ini. Gambaran dari kepengkhianatan terhadap wahyu itu sendiri. Ini kenyataan hidup yang kita alami. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung begitu macam, ya habislah umat manusia. Ketika punya alasan di hadapan Allah, kau enggak utus kepada kami nabi, mana wahyu kamu? Wa ma kana mungkin bakalnya terjemahan situ apa? Tidak mungkin atau tidak sepantasnya gitu. Itu makana apa? Makana tidak ada. Terlemah. Masya Allah kan, yang Allah kehendaki terjadi. Wa ma lam yakun lam yasha' lam yakun. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata wa ma kana tidak ada Allah yang akan menyiksa hamba-hambanya itu yang sudah luar biasa kejahatan itu. Wa anta fihim, sedangkan kamu wahai Muhammad, wahai nabiku, ada bersama mereka. Jadi nabi kita itu sebetulnya mati tetap bersama kita. Yang bilang ini Allah. Ada setelah-setelahnya berada di zaman Nabi Muhammad. Oke. Kemudian Allah menyatakan apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dan Allah tidak pernah akan, tidak ada Allah itu menyiksa mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar. Jadi mereka ini banyak. Ada yang masih istighfar, ya Allah, maghfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Itu kami itu mencakupi saudaranya yang bikin LGBT ini. Masuk itu. Itu sebut kami siapa? Kami umat Muhammad. Umat Muhammad siapa? Ya mereka juga umat Muhammad. Walaupun ketika kita berdoa kita tidak menghayatinya, Allah sudah terima. Bagaimana kalau menghayatinya? Maka bobot doa itu dalam menghayati doa. Jadi kita dengar ini firman Allah Subhanahu wa taala ini mendebarkan hati. Maka doalah untuk umat manusia. Jangan doa yang menghancurkan umat manusia. Jangan. Nanti kita ikut hancur. Kita bersama mereka soalnya. Tolong. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar kita ini berbobot. Berlapis astagfirullahaladzim. Ini. Jadi Allah berbicara tentang hancurnya bangsa-bangsa. Tapi di dunia ini tidak ada bangsa banyak di dunia. Tapi tetap saja satu bangsa. Bangsa Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, ya mereka terima atau tidak terima. Demikian itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman dan Islam, ya Allah.
Jangan biarkan hati ini ya Allah bergeser karena tuntutan duniawi ya Allah. Jadikanlah kami mustaqim ya Allah. Jadikan kami istiqamah ya Allah. Komitmen dan terus menerus secara konsisten tetap di atas jalan yang lurus. Bantu kami ya Allah. Bantu kami bisa menyampaikan wahyu-Mu kepada umat manusia. Bukan kepada muslimin saja ya Allah. Jalinkanlah hubungan kami dengan mereka. Kami tidak tahu bagaimana menjalinnya, bagaimana mewujudkannya. Tolong ya Allah, berikanlah kehidupan kami ini berberkah, berberkah sebagaimana perintah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak sekalian, kalau kita dalam menghadapi suasana yang genting tentang kehidupan bangsa kita ataupun bangsa yang lebih besar di dunia ini, kita dipesan oleh Nabi, katakan Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Tetap umum, Allahumma astur auratina, ya Allah jangan telanjangi kami ya Allah, tutup aurat kami. Yang Adam alaihissalam ketika melanggar ditelanjangi oleh Allah, turun ke bumi laksanakan tugas, tapi turunnya dalam tempat berpencar. Capek gak? Kalau kita dipisahkan dari istri kita, tidak capek kan? Dipisahkan karena dosa. Jadi ini kita ini bangsa yang besar, umat manusia semua. Ini diajar, itu ketika sahabat-sahabat Nabi menghadapi ancaman, diselamatkan oleh Allah. Musuhnya ketakutan tak serang, musuhnya kekuatan yang luar biasa. Imperium Romawi sama kelompok kecil dari Madinah itu mau pergi perang yang kosong, kendaraan tidak ada. Kok bisa musuhnya takut ketakutan? Dari mana itu? Ini sejarah direkam. Ya. Non-Muslim, bangsa-bangsa Barat mencatat dan mengkajinya, dan mereka mengatakan tidak berulang itu, mustahil berulang. Bohong. Allah menjanjikan itu semua. Kenapa dia sengaja? Coba dibaca Al-Quran. Dia jujur. Maka mereka paling takut kaum muslimin berpegang pada Al-Quran. Padahal kalau berpegang pada Al-Quran jadi baik. Maka mereka sogok sana, sogok sini. Di setiap negeri ada agen-agennya. Bukan lagi agen, memang munculnya di situ. Ya, kadang-kadang namanya orang Islam. Maka yang paling berbahaya itu kaum munafikin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, ya, tutup aurat kami, jangan telanjangi kami. Kami banyak dosa. Tutup, seakan-akan kami semuanya beramal baik semuanya. Dan apa? Kami takut ya Allah. Kami takut akibat kesalahan kami. Berikanlah kedamaian. Masuk ke dalam kalbu kami ya Allah. Darah daging kami merasa damai dan tentram. Doa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.